Konnichiwa semuanya, ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato dan selamat tahun baru 2023. Paci. Yes. Kita sudah menyambut tahun baru tahun 2023 dan teman-teman gimana kabarnya dan apa resolusi kalian 2023? Nah, dan welcome to Hero Weekly Vlog. Nah, tahun 2023 ini aku itu pengen bikin rencana nih ya, aku pengen bikin weekly vlog yang seperti itu setiap minggu. Seperti ini setiap minggu. Karena em, aku itu jarang eh, update atau upload kegiatan-kegiatan aku di sosial media. Sebenarnya eh, ya kadang-kadang aku upload story sih, story IG atau posting IG sih, tapi ya itu juga sebagian aja dari semua kegiatan yang aku jalanin. Nah, sebenarnya aku tuh setiap minggu ya pasti ada kerjaan yang macam-macam, bukan hanya MC, bukan hanya musik, tapi ada banyak meeting atau ada banyak um, content making or something else. Jadi aku tuh pengen bikin video update setiap minggu supaya teman-teman tahu Hiroki Kato itu rata-rata kira-kira ngapain sih setiap minggu. Jadi di dalam video ini aku pengen ceritain tentang kegiatan satu minggu ini, dan juga karena ini video pertama untuk tahun 2023, jadi aku pengen ceritain sedikit tentang resolusi 2023 versi Hiroaki Kato. Yes, dan minggu ini kegiatannya adalah private sekali. Maksudnya bukan kegiatan, nggak ada kegiatan musik, nggak ada kegiatan MC, karena memang benar-benar aku libur. Sejak tanggal 30 Desember 2022, orang tuaku, papaku, mamaku datang ke Jakarta. Jadi seminggu ini itu full aku attend papaku dan mamaku di Indonesia. Tanggal 30 hari Jumat ya. Hari Jumat papaku mamaku datang ke Jakarta. Sampai di Jakarta sore jam 5-an kalau nggak salah. Jadi mereka berangkat pagi, nyampainya sore. Ya kita jemput, kita itu maksudnya aku dan istriku, Arina, jemput mereka. Dan pesawatnya sedikit delay, dan juga butuh waktu sampai mereka beli visa on arrival, VOA, dan juga lewat imigrasi, dan juga cek COVID. Sebenarnya mereka udah vaksin 4 kali, jadi udah ada apa namanya? Udah ada itu apa namanya sih? Surat surat vaksin udah ada dari Jepang. Jadi tinggal tunjukin aja, tapi antri untuk beli visa on arrival. Nah, kita ketemukan tanggal 30 Desember itu pas ulang tahunnya papaku yang ke-69 tahun. Nah, papaku sudah 69 tahun, lumayan tua ya. Ya iyalah ya. Aku itu anak pertama dari keluarga Kato ini, dan lahir ketika papaku dan mamaku usia 30 tahun. Jadi sekarang aku usianya 39 tahun, berarti tambah 30, jadi 69 tahun adalah usia mereka. Papaku mamaku dua-duanya usia 69 tahun. Dan tanggal 30 ada ulang tahun, jadi kita merayakannya dan kita makan krim brulee dan juga coklat cake yang Arina bikin buat papaku. Dan mereka menginap di Jakarta, di sekitar area Sudirman. Dan tanggal 31 itu kita rencananya adalah siang, kita makan siang dulu di restoran Jepang karena papaku mamaku baru sampai di Jepang dan juga sedikit capek karena flightnya 7,5 jam. Jadi kita makan dulu makanan Jepang supaya ini perutnya nggak kaget gitu ya. Jadi kita ke restoran Jepang namanya Miu di Sumitmas, ada di Jalan Sudirman. Dan kita makan di situ. Habis itu, ini tujuan utama papaku mamaku kenapa datang ke Jakarta, karena pengen ketemu mertuaku, alias papanya Arina. Karena papanya Arina itu kan keluarga Batak, dan mereka pengen balik ke kampung halamannya sebentar lagi.
Sebenarnya pindah. Sekarang papaku kan tinggal di Jakarta, mertuaku tinggal di Jakarta, tapi sebentar lagi mereka pindah ke kampung halaman alias di, daerah Toba sana. Kalau setelah mereka pindah ke sana, papaku mamaku pasti susah untuk ketemu mertuaku lagi. Jadi aku, undang papaku mamaku datang ke Jakarta dan untuk ketemu mertuaku. Jadi kita mengunjungi rumah mertuaku di Jakarta, di Bambu Apus, di dekat daerah Taman Mini sana. Dan kita habisin waktu dan kita ngobrol banyak di sana. Sejak Covid kita keluarga besar, keluarga Simangunsong. Itu agak susah untuk kumpul bersama-sama karena kalau rame takut Covid atau sakitnya nular ke bapak, karena bapak kan usianya udah 80, usia 83 tahun kalau nggak salah. Jadi udah lumayan banget tua gitu. Jadi kita takutnya virusnya nular atau kalau nggak Covid-nya nular ke dia, nggak ada apa-apa ke bapak gitu. Jadi setelah 2 tahun, 3 tahun akhirnya kita bisa kumpul lagi. Jadi kemarin, papaku mamaku datang ke rumah mertua dan Arina datang juga. Kakaknya Arina, kakak Kim Mangunsong, produser TV yang bawa Sesame Street ke Indonesia. Itu dia datang dengan keluarga. Kak Imelda Rosalin, kakak satu lagi yang pianis di Bandung nggak bisa hadir, dan juga Mbak Dewi di Lestari, kakaknya Rina juga nggak bisa hadir karena mereka ada di Bali. Jadi kakek datang ke rumah dan juga kita ngobrol di sana. Yang kita tukar kado, oleh-oleh. Dan salah satu highlightnya adalah mertuaku, papanya Arina, itu ingat beberapa lagu Jepang karena dia mengalami waktu perang, waktu Jepang menjajah Indonesia. Dia sering ketemu sama tentara Jepang juga di kampung halaman dia. Dia ingat beberapa lagu Jepang dan dia nyanyi salah satunya. Judulnya Koujo no Tsuki. Koujo no Tsuki. Ini generasi aku masih belajar waktu SD. Dan papaku ingat banget juga lagu Koujo no Tsuki. Jadi ketika bapakku mulai nyanyi Koujo no Tsuki, ketika mertuaku, bapaknya Arina mulai nyanyi Koujo no Tsuki, langsung papaku ikut nyanyi juga. Jadinya duet Koujo no Tsuki-nya, ada videonya. Terharu sih, momen yang sangat mengharukan karena ya memang Jepang itu pernah menjajah Indonesia dan ada banyak cerita bapak dengan tentara Jepang, dan papaku dan aku juga tentu saja nggak mengalami zaman perang kan. Jadi akhirnya orang Indonesia dan orang Jepang nyanyi bersama Koujo no Tsuki, dan anak dari mereka itu menikah gitu antara kedua negara Indonesia dan Jepang. Nah itu momen yang sangat mengharukan sih, ya. Sesuatu lah kita belajar dari sejarah dan membuat masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia. Ya jadi semoga persahabatan ini atau hubungan ini antara kedua keluarga Simangun dan juga keluarga Kato itu menjadi ikonnya persahabatan kedua negara Indonesia dan Jepang gitu. Amin amin. Dan itu kan tanggal 31. Tanggal 31 Arina dan band Mocha bakal manggung di Taman Mini. Kebetulan sekali rumah bapak itu dekat dari Taman Mini. Jadi kita habis dari rumah bapak, langsung pindah ke Taman Mini untuk cek sound dan segala macam dan persiapan untuk manggung di acara akhir tahun. Mocha mulai tampil 9.30 sampai 10.30. Tapi lagunya di-cut setengah. 5 lagu di-cut, jadinya selesainya jam 10-an kalau nggak salah. Jadi Mocha main, habis itu 420. Itu acara akhir tahun di Taman Mini. Taman Mini rame banget, banyak banget orangnya.
Dan venue-nya agak aneh sih venue-nya. Kalian teman-teman pernah ke Taman Mini nggak sih? Taman Mini kan ada di tengah ada danau kan, di danau sana ada beberapa pulau, dan kalau kita naik di lopeway yang ada di atas, kita naik lopeway dan bisa lihat danau itu, kita bisa lihat peta Indonesia di dalam danau gitu. Jadi masing-masing pulau itu terbentuk peta Indonesia. Jadi panggungnya ada di pinggir danau. Jadi pengisi acara itu nyanyi menghadapi danau. Jadi di situ nggak ada penonton. Sebenarnya di depan panggung tuh ada beberapa penonton sih. 3 baris atau 4 baris lah. Tapi tempatnya kecil. Nah, selain itu, sisanya semua orang itu duduk di pinggir danau. Itu aneh banget sih. Jauh banget dari panggung gitu. Tapi ada 2 layar yang gede banget supaya orang-orang yang duduk di pinggir danau juga bisa lihat penampilannya dari Mocha, dan juga ada pengisi acara yang lain termasuk Foto Enti juga gitu. Tapi pokoknya rame banget orangnya. Jadi mereka itu duduk di pinggir 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 danau, sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol sama keluarga atau pacar, teman-teman tuh pokoknya rame banget. Dan ada yang main kembang api juga gitu ya. Dan sebenarnya masuk ke Taman Mini juga sangat susah karena terlalu ramai dan macet mobilnya. Dan setelah selesai manggung Mocha, sebenarnya itu acara tahun baru, tapi Mocha selesai nyanyinya jam 10 atau jam 10.30. Jadi kita langsung pindah ke Jalan Sudirman. Jadi aku, Arina, dan juga papaku, mamaku, jadi kita berempat menyambut tahun baru di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman juga super rame. Tapi tempat yang kita duduk di Jalan Sudirman nggak begitu rame karena itu di situ nggak ada panggung. Panggungnya ada di depan, apa namanya gedung itu yang jual furnitur, Da Vinci. Di depan Da Vinci ada panggung, dan di situ main dangdut, dan juga panggungnya ada di Bundaran HI. Bundaran HI-nya kayak rock pop gitu atau DJ kali ya. Jadi Bundaran HI sama depan Da Vinci ramai banget. Tapi kita duduk di jalan antara HI dan juga Da Vinci, jadi nggak begitu ramai. Ya orangnya banyak sih, tapi nggak seramai yang di depan panggung di Da Vinci dan juga Bundaran HI. Jadi kita sambil lihat keramaian, kita menyambut tahun 2023 di Jalan Sudirman sambil minum kopi jalanan. Karena di situ ada jualan kopi, itu apa namanya sih, jualan kopi pakai sepeda itu. Aku punya langganan. Eh, jadi kebetulan dia ada di situ. Jadi kita beli kopi di situ terus sambil minum, kita lihat kembang api. Wah, ramai banget ya tahun 2023 gitu. Ya, itu tanggal 31. Dan ya sedikit sayang dan sedih juga karena aku nggak ada job tahun baru sebagai musisi. Nah, itu salah satu resolusi tahun 2023 sih. Hiroaki Kato harus lebih sukses sebagai musisi di Indonesia. Lebih tepatnya, Hiroaki Kato harus masuk ke industri musik Indonesia. Jujur aja ya, aku udah rilis satu album tahun 2017 berjudul Hiroaki Kato. Di situ ada 10 lagu isinya. Dan lagu yang paling hits dari album pertamaku adalah Ruang Rindu. Itu musik videonya udah 4 jutaan viewersnya. Dan selain itu mungkin Jakarta Sunset atau Nada Soso, musik videonya dibuat oleh Tulus. Nah, mungkin itu aja lagu-laguku yang sedikit hits atau didengar banyak orang. Tapi nama Hiroaki Kato itu belum masuk ke industri musik, jujur aja. Karena buktinya adalah tahun 2022, terutama bulan September, Oktober, November, juga Desember, itu banyak banget acaranya. Karena setelah COVID, semua panitia itu pengen bikin acara. Jadi musik festival yang gede juga banyak banget kayak Pesta Pora, Wida Fest, Synchronize Fest, dan juga apa namanya, Sound Adrenaline, dan
dan juga masih banyak lagi yang acara-acara yang super gede. Mulai dari Java Jazz ya mungkin ya. Nah, di situ Hiroaki Kato sama sekali tidak bisa tampil di acara-acara seperti itu. Nah, itu buktinya Hiroaki Kato itu belum punya nama di industri musik. Ya, emang wajar sih. Masih belum lah. Jadi resolusi tahun 2023 ini adalah Hiroaki Kato harus masuk ke industri musik. Rilis single, rilis album itu belum cukup. Linknya juga harus dengan event organizer musik, atau radio, atau musisi-musisi lainnya. Dan aku harus bikin lagu yang lebih bagus, lebih berkualitas. Pokoknya harus bikin image dan prestasi yang membuat panitia, event organizer, pengen undang Hiroaki Kato ke acaranya. Nah, itu salah satu resolusi tahun 2023. Mocha banyak banget manggungnya. Jadwal manggungnya banyak. Karena mereka udah punya nama. Dan juga mereka sudah bertahan di industri musik selama 23 tahun. Memang luar biasa mereka itu ya. Semoga aku bisa juga tampil acara yang sama dengan Mocha dan juga teman-teman lainnya. Aku harus berusaha tahun 2023. Oke, anyway. Dan waktu bersama papa dan mamaku, tanggal 1 Januari masih di Jakarta. Masih di Jakarta dan kita ke Kokas untuk belanja dan juga makan. Dan kita makan, ngopi, belanja. Dan kebetulan aku ketemu seorang barista di Koji Genki Project Cafe. Sebenarnya itu seorang anak dari kenalan aku. Dan dia autism, tapi dia barista di sebuah cafe namanya Koji Genki Project. Teman-teman juga kalau berminat silakan buka IG, Instagram aja Koji Genki Project. Di situ ada 3 autism yang menjadi pelayan atau kalau enggak menjadi barista di cafe itu. Memang luar biasa mereka itu. Agak unik sih masing-masing, cuma mereka memang pintar untuk bikin kopi dan juga ada ciri khas masing-masing lah. Nah, terus aku ketemu Koji di Kokas. Nah, akhirnya aku ketemu sama papanya juga dan mama juga. Dan akhirnya kita makan bareng, makan malam bareng. Dan kita undang orang Jepang yang lain juga. Akhirnya jumlahnya 12 orang. Kita tanggal 1 Januari malam kita makan bareng, minum bareng, kampai bareng. Itu circle yang sangat aku suka karena semua orang itu udah lama di Indonesia. Salah satunya adalah mantan CEO-nya Toyota gitu ya. Ada juga mantan vice presidentnya Panasonic, yang lain-lain. Pokoknya mereka itu pernah bekerja di perusahaan gede juga. Dan ada juga yang professional security. Maksudnya security itu profesional untuk sistem-sistem security lah. Nah, dia juga udah lama di Indonesia. Jadi semua orang tuh udah lama di Indonesia, jadi mereka udah tahu tentang Indonesia juga. Dan mereka tahu gimana capek dan gimana susahnya hidup di hidup di luar negeri, bukan di Jepang gitu. Jadi kita nyambung pokoknya topiknya gitu. Suka dukanya kita bisa share gitu. Jadi akhirnya kita makan bersama dan papa mamaku juga ketemu sama semua orang di sana. Dan tanggal 2 pagi kita berangkat ke Bandung. Tanggal 2, 3, 4 kita di Bandung. Tanggal 2 kita berangkat pagi dan naik kereta api Indonesia dari Gambir ke Bandung. Karena aku takut macet berangkat dari Jakarta ke Bandung dan aku nggak mau orang tua aku jadi capek ya. Jadi kita memilih kereta karena kereta kan pasti nggak ada macet. Dan tanggal 2 sampai di Bandung. Sampai di Bandung langsung check-in ke Hotel Padma. Nah, itu Hotel Padma adalah hotel favorit aku dan Arina.
Selalu kalau ada libur, itu kita itu jarang ada libur ya, aku dan Arina. Tapi kalau ada libur, kita sekali ada libur, pasti ke Padma. Setahun 2 kali atau 3 kali lah ya. Jadi kita kayak bonus lah. Habis kita kerja sibuk banget dan akhirnya ada libur, kita biasanya berangkat ke Padma. Nah, kita berangkat ke Padma. Jadi kita ajak papa mama ke Padma dan kita langsung masuk ke tea time. Nah, di situ ada tea time jam 2.30 sampai jam 4.30. Nah, menu yang terfavorit dari aku dan Arina adalah tahu dari Hotel Padma. Itu super enak, guys. Super enak. Entah kenapa, beda banget sama tahu-tahu lain. Tahu Bandung tuh emang enak kan dibanding tahu di Jakarta atau tahu di bagian-bagian lain. Tahu Bandung emang enak, tapi di dalam tahu Bandung di Padma itu jauh lebih enak daripada tahu-tahu yang lain di Bandung juga gitu. Sampai segitunya. Jadi kita incar tahu itu dan aku pengen banget papa mamaku juga makan tahu itu. Aneh kan alasannya. Jadi pokoknya kita menikmati tahunya dan juga malamnya juga makan lagi. Pokoknya makan terus lah. Selama seminggu ini aku nambah 3 kilo, guys. Aku nambah 3 kilo. Mungkin papaku mamaku juga nambah 3 kilo. Mungkin Arina juga. Jadi pipinya udah besar kayak gini. Nah, pokoknya begitulah di Bandung dan itu tanggal 2 kan. Tanggal 2 kita makan juga sama kakaknya Arina namanya Imelda Rosalin yang pianis dan juga arsitektur di Bandung. Dan kita makan bareng. Tanggal 3 makan lagi. Makan siangnya bersama produser album pertamaku namanya Ari Renaldi. Itu produsernya Tulus juga. Sering dapat AMI Awards. Dan aku udah lama banget kenal sama Bang Ari dan juga dia adalah seorang sahabatku juga. Jadi Bang Ari dan juga istrinya Bu Rina. Kita makan sama Ari dan Rina. Dan juga anaknya mereka namanya Rania. Di sebuah restoran yang di mana lupa. Bandung atas pokoknya. Dan di situ kita makan. Dan papaku mamaku akhirnya makan pakai tangan. Masakan Sunda. Lucu banget sih. Mereka bilangnya, wah lebih enak ya pakai tangan gitu. Ya aku juga setuju sih. Aku juga merasa hal yang sama. Kalau misalnya, terutama kalau kita makan masakan Padang gitu ya. Kalau pakai tangan tuh jauh lebih enak daripada pakai sendok garpu gitu. Dan kita istirahat dikit dan malamnya kita makan di Pascal. Ya kita makan di Pascal. Karena aku incar lumpia basah. Tapi ternyata lumpia basahnya tutup, jadi aku akhirnya makan bakmi Jawa, bakmi Jogja. Dan tanggal 30 selesai, tapi tiba-tiba tanggal 4 pagi, tiba-tiba mamaku mulai sakit. Mulai demam, dan juga sakit perut. Dan juga muntah. Gejala-gejalanya sih salah makan. Lihat dari gejala-gejalanya sih salah makan. Aku langsung tahu ini salah makan karena aku juga pernah mengalami sakit yang sama. Muntah dan juga diare. Parah. Sampai nggak bisa berdiri. Nah kakakku itu mamaku ya. Mamaku juga sama. Jadi pagi kita sama-sama mau kita sama-sama ke restoran untuk sarapan. Tapi tiba-tiba mamaku bilang kayaknya aku nggak bisa di sini, aku mau balik ke kamar, dia bilang gitu. Kenapa? Karena mual. Kalau lihat makanan-makanannya sih mual. Jadi aku pengen balik ke kamar. Oke, aku anterin mama ke kamar dan kita bertiga lanjut sarapan. Nah, setelah selesai sarapan, kita balik ke kamar, udah kondisinya makin parah. Mamaku menggigil kan, gini, karena dingin. Tapi badannya panas banget. Mual, dia sampai muntah 3 kali. Dan juga diare. Diare itu bener-bener diare parah. Kayak air tuh. Pupnya. Dan bener-bener mamaku bener-bener lemah. Dan akhirnya sampai dia tidak bisa jalan di Padma. Tapi tanggal 4 pagi kan kita harus check out.
jam 12 kita extend sampai bukan extend, kita late check out sampai jam 1. Jadi akhirnya kita jam 1 ke lobby. Tapi mamaku udah nggak bisa berjalan lagi dan lemes banget sampai nggak bisa ngomong. Jadi kita itu khawatir banget, akhirnya kita memutuskan ke rumah sakit. Ya, kita memutuskan bawa mama ke rumah sakit. Dan pinjam kursi roda dan juga mobil dan kita langsung ke rumah sakit. Dan nyampe rumah sakit langsung dia masuk ke IGD, langsung infus dan masukin beberapa obat antibiotik dan juga untuk mencegah demam, juga diare, semuanya dimasukin ke infus. 1 jam, 1,5 jam kemudian setelah infus dia tidur istirahat, akhirnya dia bisa senyum dan dia bisa ngomong. Demamnya 39,4 derajat Celcius. Wow, tinggi sekali demamnya. Tapi COVID negatif. Tapi memang kata dokter sih salah makan dan juga kecapean. Jadi kita terlalu banyak makan, akhirnya perutnya jadi capek juga. Perjalanan dari Jepang ke Indonesia juga capek juga. Jadi ada banyak stresnya juga. Jadi bakterinya masuk ke badan dan sistem imunitasnya terlalu sensitif, jadi demamnya tinggi gitu. Aduh. Tapi untunglah mamaku mulai sehat, tapi tanggal 4 seharusnya kita harus balik ke Jakarta, tapi kita extend aja. Hotelnya bukan di Padma, tapi kita menginap di Novotel Hotel karena di situ ada bathtub di Bandung. Jadi kita langsung booking hotel Novotel dan kita extend 1 hari di Bandung tanggal 4. Dan tanggal 5 pagi kita sarapan berempat, papa, mama, dan aku dan Arina. Dan mama sudah mulai bisa berjalan dan juga bisa makan dikit, bubur, dan juga buah. Akhirnya kita memutuskan, awalnya sih kita rencanain naik kereta lagi balik ke Jakarta. Tapi akhirnya kita sewa mobil karena itu lebih aman. Takutnya tak kekosan capek. Mamaku capek kalau naik kereta. Jadi kita naik mobil, sewa mobil seharian. Jadi berangkat dari Bandung ke Jakarta. Dan ke Jakarta kita langsung ke rumah baru aku dan Arina. Karena tahun 2021 kita beli rumah, tahun 2022 kita siapin semuanya. Akhirnya kita bisa tinggal di rumah baru ini, dari rumah baru juga nih di studio baruku. Jadi kita undang papa mamaku ke rumah ini. Dan papa mamaku benar-benar senang banget lihat rumah baru kita. Mulai dari studio ini, atau dapur, atau ya rumah semuanya. Kita kan ada 2 lantai kan, ada bedroom dan segala macam. Mereka tuh benar-benar terharu gitu lihat rumah ini. Wah, kalian luar biasa bisa beli rumah seperti ini gitu. Dan juga kita bikin bathtub di rumah ini juga. Dan akhirnya mereka mandi pakai bathtub, merendam air panas seperti orang Jepang lah ya biasanya. Dan mereka relax banget di situ. Wah, enak banget katanya. Jadi aku juga senang banget lihat papa mamaku istirahat di sini, relax di sini, kita ngobrol banyak di sini. Dan tanggal 5 mereka harus naik pesawat, tapi jam 11.50 malam berangkatnya naik Garuda. Jadi santai banget di rumah, mereka sempat makan juga istirahat juga, mandi juga bersama dan keliling-keliling sekitar sini daerahnya. Jadi benar-benar kita menikmati detik-detik terakhir sebelum naik pesawat ke bandara. Dan aku anterin orang tua ke bandara dan kita makan lagi di sana. Kenapa ya kita jalan-jalan itu sering banget terlalu banyak makannya, ya nggak sih? Terlalu excited atau gimana gitu. Padahal merasa kenyang, tapi pengen makan gitu selalu ujung-ujungnya. Jadi ya itu tanggal berapa ya? Tanggal 5 kan, hari Kamis tanggal 5 jam 11 malam. Jam 11.50 malam mereka naik pesawat dan berangkat ke Haneda, pulang ke Haneda, berangkat ke Tokyo.
Dan dengan aman mereka udah sampai di rumah dari istirahat. Dan hari ini, hari Jumat, tanggal 6 hari Jumat, kita bersihin rumah karena udah seminggu kita ke Bandung dan kita nggak bersihin rumah, jadi bersihin kamar, bersihin rumah, dan bikin beberapa konten dan juga live streaming. Jadi setiap hari Jumat itu aku bikin live streaming mulai dari jam 9 malam waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Jepang. Ini setiap minggu nih aku rutin bikin regular live streaming. Jadi bikin itu. Dan sekarang gini nih, aku udah ngomong 30 menit. Gila. 30 menit ngomong sendiri di depan kamera. Semoga tidak membosankan ya. Aku harus berlatih cara ngomong di depan kamera sendirian supaya kalian nggak bosan gitu. Atau editnya ya. Tapi kan belum ada editor. Aku harus bikin sendiri. Jadi aku langsung rekam kayak gini di depan kamera dan ya aku langsung upload ya guys ya. Nah, itu kegiatan-kegiatanku di minggu pertama tahun 2023. Minggu depan bakal kayak gini lagi sih, bikin konten, juga ada beberapa meeting juga, dan juga ada Hiro Sensei, program regular live streaming di media GoPlay, media dari Gojek. Yaitu mulai dari tanggal 10 hari Selasa. Kegiatannya kayak gitu sih minggu depan. Minggu depan bakal mulai kerjaan sepertinya. Yes. Ya, begitulah. Terima kasih banyak teman-teman. Dari resolusi tahun 2023 mungkin bikin video yang lain lagi kali ya. Ini udah weekly vlognya 32 menit. Jadi aku harus selesaikan video ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut. Udah lama banget 30 menit. Semoga kalian senang dengan konten ini. Ini bukan bukti sih. Apa ya? Jejak-jejak ya aku menuju impianku tahun 2023. Sampai bertemu lagi di weekly vlog berikutnya. Nama saya Hiroaki Gato. Sampai bertemu. Bye-bye.